Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, ya, request dari Sobat Jamtrok Mania akan Om Bro penuhi melalui video tip. Untuk requestnya yaitu Om Bro bagaimana cara menangani dan setting cucai hijau bodi besar yang terlalu jinak untuk difaktorkan atau disetting untuk lomba. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Pada cucai hijau, ya, cucai hijau yang karakternya bodi besar itu identik dengan yang namanya cumbu, ya, cumbu atau dia itu jinak gitu. Tetapi di samping jinak, cucai hijau yang bodi besar itu juga makan jangkriknya juga luar biasa. Intinya itu 7-8 itu terkadang juga habis, intinya di atas 5 gitu ya itu. Nah, terus bagaimana cara kita memberikan setting pada cucai hijau yang bodi besar sehingga cucai hijau itu nantinya maksimal untuk lomba? Nah, kita mulai pada pembahasan video tip ini. Yang pertama yang harus Anda lakukan pada cucai hijau yang bodi besar ini, yang pertama ya yang harus Anda lakukan yaitu membuat cucai hijau itu kembali cumbu lalat atau hilang jinaknya. Artinya itu kita membuat cucai hijau itu tidak terlalu jinak dengan pemilik, karena apabila terlalu jinak itu juga tidak bagus pada perform cucai hijau. Terlalu giras juga tidak bagus untuk kestabilan cucai hijau. Jadi yang terpenting yaitu membuat cucai hijau bodi besar itu seakan-akan itu semi jinak, ya, semi jinak. Artinya itu tidak terlalu jinak dan tidak terlalu lulut. Jadi intinya itu ya tetap kita ambil tengah-tengahnya gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda harus mengumbarnya, ya, karena dengan pengumbaran yang rutin dilakukan itu nantinya akan membuat kebiasaan cucai hijau itu yang tadinya jinak, dia akan berangsur-angsur menjadi semi jinak, dan pada semi jinak itu sangat bagus untuk top perform dari cucai hijau. Terus yang kedua, diet, ya, diet. Diet itu artinya kita tetap saja memberikan EF sesuai dengan porsi yang dimana dia makan. Misalkan pagi Anda berikan 10, sore juga berikan 10, dan dietnya ini kita mainkan pada buah itu ya. Buahnya bisa kita ganti pepaya atau buah apa itu gambas blustru atau oyong, itu bisa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya cucai hijau itu tidak terlalu gendut dengan diimbangi umbaran. Umbaran bisa Anda lakukan setiap hari, boleh dari pagi sampai sore, dan nanti sore sampai malam Anda masukkan kembali ke sangkar umbaran, karena itu sangat penting, ya, sangat penting untuk membakar lemak dan membuat cucai hijau itu kembali apa itu tidak terlalu jinak, ya, gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu pemberian setting. Nah, setting ini kita bisa mulai secara pelan-pelan. Artinya itu kita memberikan setting di mana proses dia terbakar lemaknya, ya, mapan burungnya, mapan dalam arti mapan semi jinaknya itu menjadi agak semi jinak, ya, mapan jinaknya kembali ke semi jinak itu. Dan itulah kita baru mulai memberikan settingan. Jadi yang terbaik 2 minggu setelah diumbar berikan settingan. Settingan ini kita bisa memulai dengan merestar pemberian EF. Semisal seperti yang Om Bro sampaikan tadi, 10 pagi 10 sore. Meskipun dietnya ketat dengan menggunakan buah pepaya atau oyong, kita kembali menggunakan buah pisang, tetapi kita memberikan pangkasan berupa EF. Kita pangkas 2 menjadi 8 pagi 8 sore. Terus untuk 3 hari berikutnya kita pangkas lagi 6 pagi 6 sore, dan kita mentokkan kepada 4 atau 5 gitu ya. Dan untuk membuat cucai hijau itu tidak drop, yaitu drop suara dan lainnya, Anda harus memberikan asupan tambahan berupa ulat hongkong atau sedikit kroto yang Anda berikan setiap hari. Karena untuk pemberian khusus ulat hongkong atau kroto itu memang wajib dan sering-sering Anda berikan. Tujuannya supaya burung itu kebal, yang nantinya saat dilombakan burung itu tidak trouble
trouble di apa itu rontok bulu halus, copot sayap dan lainnya, karena efek dari ulat Hongkong serta kroto itu kan sangat panas sekali pada tubuh cucak hijau. Jadi apabila Anda membiasakan sebagai tambahan setting harian, cucak hijau itu juga akan terbiasa, dan nanti sebagai colokan bisa menggunakan kroto, dan nantinya burung tetap aman, tidak ambrol meskipun kita memberikan kroto dalam porsi yang besar, khususnya saat dilombakan gitu ya. Dan untuk selanjutnya ya, pada burung yang bodinya besar itu, yang tadinya jinak itu, sebisa mungkin untuk cucak hijau yang bodi besar kita harus memberikan sangkar juga yang agak besar. Jadi misalkan Anda menggunakan sangkar replika, dia beli yang nomor 1, jangan yang nomor 2, karena gerak dari cucak hijau yang bodi besar itu kan sedikit lebih membutuhkan ruang yang leluasa. Jadi berikan sangkar yang nomor 1. Untuk warna bagaimana? Warna sesuaikan dengan keinginan burung. Burung sukanya merah, kasih merah; sukanya coklat, kasih coklat; suka hitam, kasih coklat. Terus tanda ya, tanda cucak hijau itu menyukai warna yang kita berikan. Tandanya saat kita memberikan warna merah, dia gacor, dia titrak, dia nyaman, dia tidak loncat sana loncat sini, tidak gelisah. Misalkan pakai warna hitam juga sama, tandanya sama. Apabila memakai sangkar yang dimana sangkar itu tidak membuat cucak hijau itu nyaman, biasanya saat tarung dia juga akan sedikit kayak over birahi itu toh, nabrak-nabrak dan lainnya. Jadi enggan sekali bongkar isian, itu bisa terjadi tidak nyamannya sangkar atau teritori pada burung yang kita pelihara atau cucak hijau itu sendiri. Dan selanjutnya setelah proses settingan itu sudah berjalan dengan bagus, dari yang pertama tadi itu pengumbaran, yang kedua diet dengan buah, yang ketiga restart settingan khususnya EF ya, yang keempat pergantian sangkar dan lainnya. Terus kita masuk yang kelima, yaitu mencari posisi yang terbaik pada cucak hijau. Kalau kita ingin memberikan settingan karena kita sudah merestart, cobalah dipaskan settingan EF-nya. Misalkan harian dia mentoknya ke 6, pagi 6, sore 6, yaitu pertahankan selama 1 minggu. Biasanya burung yang mentok di settingan EF yang mapan dalam 1 minggu dia tidak ada perubahan, dia tetap akan gacor, dia tetap akan singset untuk bodinya, dia tetap akan berkilau untuk segi warnanya. Dan tambahan-tambahan seperti yang Om Bro sampaikan itu, seperti ulat Hongkong atau kroto, memang sering-sering kita lakukan atau kita berikan, tujuannya supaya burung itu kebal dalam arti dia tidak rontok bulu, sulam, rebung kepala saat atau setelah dilombakan gitu ya. Jadi settingannya ya tetap pelan-pelan, benar-benar menunggu cucak hijau itu benar-benar bodinya fit, segar, atletis, baru kita mainkan settingan-settingan. Dan setelah ketemu settingan yang mapan, barulah kita memberikan settingan yang ada atau settingan sesuai pola dari ekor cucak hijau bodi besar itu. Biasanya untuk bodi besar itu kan panjang pepak atau pendek pepak. Nah, di situ Anda bisa mencari settingan cucak hijau bodi besar dengan ekor pendek di playlist cucak hijau ya, atau ekor panjang pepak di playlist cucak hijau, itu sudah ada pada settingan cucak hijau bodi besar, dan Anda bisa mencoba settingan itu. Apabila settingan yang Anda berikan tidak mempan atau burung sudah tidak mau disetting dengan yang ada di playlist cucak hijau itu, silakan nanti ditanyakan kembali melalui komentar atau WA atau inbox dan lainnya. Intinya itu keluhan apa yang Anda alami saat memberikan setting pada cucak hijau yang sudah Om Bro bahas di video ini ya. Setelah itu bisa ditanyakan ulang tentang kekurangan dan kelebihan settingan yang sudah Anda berikan. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.